Investasi pilihnya yang pasti-pasti aja deh. Di zaman yang serba nggak pasti, gimana caranya kita menemukan kepastian? Kami bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk support terus channel kami. Apa kabar pemirsa? Apa kabar, Setelah pemirsa? mungkin 2 minggu, 1 minggu ditinggal Mbak, apakah sudah gempor? Tinggalin kantor juga. Apakah masih ingat kantornya ada di lantai berapa? Jangan salah pencet lift ya. Password laptop mungkin? Password laptop, duduk di mana mungkin lupa ya. Ya, selamat kembali beraktivitas. Kami juga sudah kembali beraktivitas ya, karena udah sekolah lagi. Kami udah mulai ngantor-ngantor lagi, meeting-meeting lagi. Dan banyak berita yang belakangan ini kita baca ya seputar kondisi ekonomi dunia. Dunia Berat. dalam berita. Yang nggak tahu pasti masih Gen Z ya. Gen Z. Ya kalau lihat berita kayaknya sekarang apa aja ada ya. Kita lihat berita perang, kemudian kita juga lihat kurs rupiah yang pada saat video ini dibuat tembus 16.000. Kemudian kita juga lihat berita-berita kecelakaan, macet. Pas arus mudik kemarin itu sangat mendebarkan, terutama buat aku yang nyetir ke Cirebon dan kemarin sempat ke Bogor. Ya nggak terlalu jauh sih, cuman ngebayangin kalau itu terjadi sama keluarga kami. Juga kasihan juga melihat gitu ya korban-korban yang video-videonya viral gitu. Banyak hal yang nggak pasti dan banyak hal yang bikin kita semua pastinya resah gitu ya, resah. Dan di video ini kami mau berbagi tips apa sih yang kami lakukan untuk menghadapi ketidakpastian. Gitu. Kami pun masih sampai hari ini tentu bersama-sama teman-teman yang menghadapi ketidakpastian macam-macam, tapi ada beberapa hal yang kami coba lakukan untuk membatasi hal-hal yang tidak pasti tersebut, mencegah stres yang berlebihan dan lain sebagainya. Ya apalagi mungkin abis kemarin kumpul-kumpul keluarga, mungkin apa ya, makin berasa. Aduh, ini momen-momen kayak gini tuh datangnya jarang ya, bisa kumpul sekeluarga bareng semuanya, mungkin bisa ketemu lagi teman-teman yang udah lama gak ketemu. Ya jadi makin bikin kita menghargai kayak nggak sih, kayak ini momen-momen yang ini penting banget nih, jangan sampai kehilangan gitu. Dan ya jadi walaupun banyak hal-hal yang bikin khawatir dan galau gitu ya, pastinya kita maunya tetap bisa positif lah ya, biar bisa ketemu lagi nanti lebaran tahun depan gitu kan. Betul. Jadi tips yang pertama untuk menghadapi ketidakpastian versi kami adalah kami berusaha untuk tahu apa yang kami mau. Kalau teman-teman ingat dulu ada iklan ku tahu yang ku mau, ini lagi-lagi referensi generasi 90-an, mungkin gak ada yang tahu. Tapi banyak dari kita yang suka gak tahu kita mau apa. Apalagi di usia 20-an tuh kelihatannya semuanya kita inginkan, semuanya kita bisa capai, dan kita punya tenaga dan waktu untuk mengejar itu semua. Padahal ketika memasuki usia 30-an, kami mulai memilah-milah dan menyadari bahwa tidak semua hal itu matter, tidak semua hal itu menambah kebahagiaan yang sama. Dulu kami pikir kalau saya pikir kalau punya baju merek tertentu atau punya tas merek tertentu akan membuat diri saya lebih percaya diri sebagai laki-laki SCBD. Ya for that time it was gitu. Mungkin karena memang nggak punya apa-apa untuk dipamerkan gitu kali ya, saking insecure-nya sama diri sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa ini tas ini adalah lambang citra diri saya. Tapi lama kelamaan kok berpikir salah ya punya point of view seperti itu gitu. Jadi ketika usia sudah kepala 3 udah mulai berpikir sebenarnya yang saya inginkan tuh apa sih dalam hidup, dan oftentimes yang saya inginkan itu tidak banyak. Yang saya inginkan adalah badan sehat ternyata gitu. Yang saya inginkan adalah main PS. Kalau bicara keluarga, saya pengen istri saya happy, anak saya sehat, anak saya berkembang dengan baik, dengan sempurna gitu. Jadi hal-hal seperti ini ternyata sudah cukup untuk membuat saya bahagia. Kalau Claudia gimana?
Ya sama sih, mungkin kalau waktu kita umur 20-an banyak peer pressure ya. Ya contohnya kayak mau nikah atau mau beli rumah, ya kayak bingung gitu ya maunya apa. Misalkan nikah apa ya, pengen di hotel bintang 5 ya, bisa bikin lebih happy. Tapi kok ternyata kan di kantong tidak mencukupi untuk afford yang di bintang 5 misalkan. Jadi ya memang apa ya, kami atau saya pribadi kali ya mungkin memang dipaksa oleh keadaan untuk bisa benar-benar memilah gitu ya prioritasnya apa dan maunya apa, karena memang tidak ada resource-nya, tidak ada uangnya untuk afford banyak hal gitu. Jadi memang berat banget di 20-an karena apa ya, banyak event hidup besar ya. Kita beli rumah, nikah, beli rumah, beli mobil, terus juga ya secara karir juga yang sedang kejar karir banget gitu ya. Jadi memang bergaulnya ya di dunia perkantoran, di dunia SCBD gitu. Kalau kayak Sam kan seperti kata Sam kan memang peer pressure itu nyata gitu ya. Orang-orang jalan-jalan terus pakai bajunya misalkan yang paling bagus, yang paling ngetren, gadget yang terbaru. Jadi ya memang dipaksa harus tanya lagi sih ke diri sendiri, nih uang saya terbatas nih, saya nggak mungkin tahun ini misalkan mau jalan-jalan, mau ganti gadget juga, terus mau terus belanja baju juga nggak mungkin bisa gitu ya. Jadi harus tanya diri sendiri prioritasnya apa nih yang benar-benar bikin happy, dan ya udah stick with it gitu. Bener-bener waktu udah memutuskan oke, tahun ini pokoknya saya mau jalan-jalan, konsekuensinya apa? Konsekuensinya nggak bisa beli baju baru, nggak bisa sering-sering makan di luar, ya udah I have to accept it, iya, live with it. Dan ya udah nanti pas jalan-jalan memutuskan bener-bener I want to treasure it, I want to be happy with what I choose, sebenarnya gitu ya. Yeah. Tips kedua dari kami untuk menghadapi ketidakpastian adalah melakukan riset atau do your research. Jadi tadi setelah follow up tentunya poin pertama kita harus tahu dulu apa yang kita mau nih. Misalkan untuk kami saat ini di usia kepala 3 dengan aset yang sudah mencapai angka FIRE, maka kami cukup happy kalau aset kami bertumbuh hanya di rentang kisaran 7% per tahun, itu kami sudah happy banget. Kami tidak lagi perlu masuk ke instrumen-instrumen yang high risk untuk mengejar return 2 digit per tahun, tapi 1 digit pun kami happy. Nah kemudian berangkat dari knowing what we want itu, kami masuk ke instrumennya. Kami mulai cari tahu instrumen apa yang cocok kira-kira untuk kami, instrumen apa yang pas untuk mendukung tujuan investasi kami ini gitu. Ini kebalik banget dengan waktu di usia 20-an awal di mana lagi proses akumulasi aset gitu kan. Segala dicoba dengan segala resikonya. Oke, mau yang belasan persen, bahkan yang 20% ke atas pun kami berani. Yang penting cuan, yang penting aset bertumbuh gitu. Tapi untuk sekarang setelah kami mencari tahu, setelah kami riset, ya memang ada instrumen-instrumen investasi yang kami kurang dekat karena kami paham resikonya, tapi ada juga instrumen investasi yang justru kami jadi langganan karena kami sudah paham resikonya dan tahu ini cocok buat kami. Salah satunya deposito BPR by Komunal. Jadi benar banget ya, kita udah nabung di deposito BPR itu sebenarnya jauh sebelum ada Komunal gitu. Sebelum ada Komunal. Dari tahun 2012, 2013 mungkin kurang lebih ya. Tapi memang waktu itu kan belum ada Komunal dan ribet ya bolak-balik ke BPR-nya, kantor BPR-nya. Dan setelah ada Komunal kurang lebih di tahun 2020-2021 ya beralihlah ke Komunal sampai hari ini. Ya maksudnya itu do your research. Ya kita benar-benar cari tahu ya. Ini BPR tuh aman gak sih? Dijamin oleh LPS nggak sih? Syarat-syaratnya biar dijamin oleh LPS tuh apa? Benar-benar buka websitenya, terus dibaca. Oh ada maksimal pendanaannya. Oh ternyata ada maksimal tingkat suku bunganya yang di cover. Dan setelah riset itu ya baru kita terapkan ya waktu beli produk investasi. Beneran nggak nih ini BPR yang ini udah di cover oleh LPS? Beneran nggak nih tingkat bunganya sesuai? Jadi ya penting sih ya untuk riset, karena kalau misalkan kita langsung beli gitu ya atau langsung invest tanpa kita kenal bener-bener mekanismenya seperti apa, safety di belakangnya seperti apa, jadinya ya
khawatir gitu ya. Dan kalau ya gimana caranya biar nggak khawatir ya? Biar ya harus riset, harus yakin dulu, baru invest atau baru beli atau baru memutuskan pilihan apapun itu ya sebenarnya ya. Ya. Yang ketiga adalah meminimalisir resiko. Resiko ini memang sesuatu yang nggak bisa kita hindari ya. Kalau kita nyetir di jalan ya resikonya adalah kecelakaan. Kalau kita naik pesawat resikonya amit-amit pesawatnya kenapa-napa. Itu selalu ada. Tapi namanya manusia kan kita bisa belajar. Kita bisa baca statistik, kita bisa baca berita. Oh ternyata meskipun serem ya kalau lihat berita pesawat kecelakaan, tapi sebenarnya pesawat itu adalah salah satu moda transportasi paling aman dibandingkan dengan mobil gitu ya. Jadi kalau kita udah belajar, kita udah tahu, kita bisa pilih-pilih gitu resiko apa yang kita mau hindari. Nah tadi kita ngomongin transportasi, apalagi kalau kita bicara investasi tentu resikonya ada gitu. Gak ada investasi yang 100% aman, tapi ada cara-cara kita untuk bisa memilih investasi yang kira-kira cocok dengan appetite resiko kita. Untuk kami, kenapa deposito BPR jadi menarik? Bahkan sebelum ada komunal tadi, seperti kalau bilang kami sudah taruh uang kami di deposito, karena ada LPS-nya tadi, ada lembaga penjamin simpanan yang akan menjamin pengembalian dana kita pada saat terjadi apa-apa sama deposito BPR-nya sampai 2 miliar per orang per bank. Dengan tadi ya rate depositonya tentunya sekarang kalau nggak salah 6,75% untuk BPR. Untuk BPR dan untuk bank konvensional 3%. Ya, nanti akan kami tampilkan di layar juga screenshot dari website LPS-nya. Nah, tiap kali kita bahas deposito BPR selalu ada pertanyaan atau concern yang memang valid sih ya, valid concern yang bilang ini kan BPR banyak yang ditutup, paman saya punya tetangga, punya tante gitu ya. Ini ada loh yang BPR nabung di BPR ditutup, terus uangnya nggak bisa ditarik. Nah itu gimana? Nah ini juga kita harus tadi ya do your research tadi, karena setelah dibaca-baca ternyata BPR yang ditutup di tahun 2023 itu ada 7 BPR. Nah, kalau kita cuma lihat angka 7, wah 7 banyak ya gitu. Tapi 7 dari 1.400 total BPR. Jadi sebenarnya cuma 0,5%. Ini menurut data. Kemudian kenapa mereka ditutup? Nah menurut data dari OJK dan Persatuan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia atau Perbarindo, mayoritas BPR yang dicabut izin usahanya ini adalah karena fraud dan mismanage dari internal BPR tersebut. Jadi bandel nih yang 7 ini gitu. Kalau mereka tertib, kalau mereka tidak mismanage, tentu saja sebenarnya mereka akan baik-baik saja seperti 1.400 bank yang lain. Jadi pada dasarnya ketika sebuah bank itu ditutup atau dicabut izin usahanya oleh OJK, maka bank tersebut akan beralih dari OJK ke LPS untuk dilikuidasi. Nah, jadi peran LPS ini memastikan keamanan investasi kita dan melakukan penjaminan 100% atas dana yang kita simpan di bank. Tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuannya ya. Gitu. Nah, kemudian fakta yang menarik lagi adalah LPS itu punya semacam deadline gitu ya. Ini kalau aku dapat info nih, correct me if I'm wrong ya, ini 90 hari maksimal teman-teman untuk mengembalikan dana dari nasabah yang memang sesuai ketentuan gitu. Jadi kalau kalian memang sudah kayak kami misalkan menabung berinvestasi di deposito BPR di bawah 2 miliar per bank per nasabah dengan bunga yang sesuai ketentuan, itu artinya kami dalam perlindungan. Dalam 90 hari LPS akan mengembalikan dana kami kalau sampai amit-amit terjadi apa-apa sama bank kami. Fakta lain yang cukup menenangkan adalah tentang aset yang dimiliki LPS. Jadi asetnya LPS ini di angka 210 triliun, sedangkan total dana pihak ketiga ini berdasarkan statistik perbankan Indonesia volume 22 nomor 1 Desember 2023 per Desember akhir tahun lalu itu sebesar 138 triliun. Jadi asetnya LPS itu lebih dari cukup untuk bisa cover seluruh dana nasabah di BPR, bahkan masih dapat kembalian. Ada sisanya gitu. Nah, tapi ya itu tadi ya, kalau kita mau dijamin oleh LPS, tentunya kita harus sesuai dengan syarat dan ketentuannya LPS yang berlaku. Nah ini syarat ketentuannya apa aja nih, Klau? Ya, syarat dan ketentuan itu kalau disingkat jadi 3T ya. Yang 3T. pertama itu tercatat di bank. Jadi, nah ini kan ada kasus mungkin beberapa tahun lalu yang ingat kasus di sebut saja PIP Bank gitu ya. PIP gitu ya. Jadi ini ceritanya kan ada
nasabah taruh uangnya di bank tapi bukan di banknya, ternyata nyatetnya dicatat oleh RM-nya ya, oleh petugas di bank. Nah ini yang bahaya gitu. Jadi pastikan waktu kita buka deposito kita benar-benar lihat dilihatnya deh, dilihatnya benar dari bank A atas nama kita gitu ya, dananya sesuai dengan yang kita transfer di awal. Nah itu berarti kalau udah seperti itu udah sah ya, tercatat di bank. Yang kedua adalah tingkat bunganya itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh LPS tadi ya. Jadi kalau per hari ini bunga yang dijamin untuk bank umum itu di 4,25% per annum atau per tahun, dan untuk BPR, untuk bank BPR yang dijamin adalah 6,75% per tahun. Dan tadi Sam juga udah ngomong berapa kali, kalau misalkan ada nggak sih maksimal uang yang dijaminkan? Ada, itu 2 miliar per bank. Jadi misalkan kalau kalian punya 10M biar semuanya terjaminkan gimana, ya udah dibagi aja jadi 5 bank gitu ya, 2M di bank A, 2M di bank B, 2M di bank C, 2M di kami. ini jangan ya, ini investasi bodong yang di ujungnya. Dan yang ketiga adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan bank. Jadi ya tentu tidak ada tindak kriminal atau apa ya, kayak sengaja bikin jebakan, udah tahu misal ya nggak tahu lah, kadang-kadang kan kalau namanya kriminal, white collar kriminal gini suka kreatif ya. Intinya kalau kita nabung atau buka deposito baik-baik ya, dengan etikat baik, tidak ada etikat merugikan bank, sih harusnya aman-aman aja gitu ya. Nah, jadi itu ya salah satu metode yang kami aplikasikan untuk menghadapi hoax atau katanya gitu ya. Kami coba cari tahu, kami coba baca datanya sebenarnya seperti apa yang terjadi di lapangan. Dan ternyata data membuktikan ternyata memang hanya 7 bank dari 1.400 itu hanya 0,5%, itu pun di cover oleh LPS selama kita bermain berinvestasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi hilang tuh rasa takutnya gitu. Risikonya tadi jadi hilang setelah kita membaca fakta, membaca data. Jadi tenang ya, bisa main PS lagi. Jadi bisa main PS lagi. Nah, kenapa sekarang kami pilih deposito BPR by komunal? Kenapa tidak satu-satu lagi nyari sendiri deposito BPR-nya? Karena ya deposito BPR by komunal ini ibaratnya sebuah marketplace, sebuah e-commerce untuk deposito BPR. Jadi di dalamnya sudah bekerja sama dengan lebih dari 350 BPR terseleksi di seluruh Indonesia, dan deposito BPR by komunal melakukan proses seleksi dan kurasi. Jadi sudah ada proses due diligence ya, banknya sudah didatengin, kepala cabangnya udah diajak ngobrol, yang punya bank BPR udah diinterview dan segala macam, dan sudah dibaca juga tentunya laporan keuangannya bahwa bank-bank yang terkurasi di dalam platform ini memiliki kinerja dan pencapaian yang baik juga. Ada 3 lebih nih dari deposito BPR. Yang pertama ada lebih untung, jadi bunganya tinggi hingga 6,75% dan cukup kompetitif dengan produk investasi lainnya. Kemudian lebih yang kedua adalah lebih aman karena dijamin oleh LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Ini tentunya dari tadi ya kita udah bahas kenapa kami merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di deposito BPR. Kemudian lebih yang ketiga adalah lebih praktis. Jadi kamu bisa buka deposito ke ratusan BPR dari satu aplikasi dan semuanya full online. Nggak usah lagi tatap muka kantor bank, datang ngambil billetnya sendiri dan segala macam. Nah, buat kalian yang mau mencoba, ada cashback Rp100.000 dengan kode referral Samuel Ray yang akan kita munculin di layar. Jadi kalian langsung aja download aplikasi deposito BPR, dan pada saat pendanaan pertama minimal Rp1 juta, kalian akan dapetin cashback senilai Rp100.000. Aplikasinya referral code-nya masukinnya pas download ya. Jadi ini pas download, pas daftar pertama kali. Jadi emang ini untuk nasabah baru ya. Oke. Kalau nasabah lama, coba tanya RM-nya langsung ya, ada hadiah apa. Oke. Langsung ya ke RM masing-masing ya. Jadi sudah bisa di-download di Google Store dan Apple App Store, dan kalian langsung bisa buka deposito dari rumah sekarang juga. Investasi kita pilih yang tepat di deposito BPR by komunal. Nah itu tadi ya, how do we deal with uncertainty, bagaimana cara kita menghadapi ketidakpastian. Balik lagi, yang pertama kita harus tahu apa yang kita mau, yang kedua kita lakukan riset, dan yang ketiga kita meminimalisir resiko. Resiko ini tentunya tidak bisa dihilangkan nol, tapi kita bisa cari cara untuk meminimalisir. Kalau dalam berinvestasi kita cari instrumen investasi yang kita paham, yang kita kenal. Buat kami saat ini salah satunya adalah deposito BPR by komunal. Bagaimana dengan kalian? Ada cara lain nggak dalam kalian menghadapi resiko-resiko dalam hidup sehari-hari? Atau kalian tipe orang yang suka hidup dengan resiko yang tinggi?
Adrenalin. My Life My Adventure itu katanya ya. Ini referensinya TV 90-an dulu deh tadi. Ketahuan sering nonton TV. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada yang mau diceritain atau mau ditanyain, tanya aja di bawah. Take care and see you guys next week. Bye bye.